Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Lin di sini. Apa kabar adik-adik? Tentu luar biasa. Nah, kita hari ini atau minggu ini adalah minggu di awal Februari ya. Dan kita juga adik-adik sekolah minggunya ditemani kakak-kakak yang lainnya. Di sini hadir juga ada Kak Yoga, ada Kak Apri, ada Kak Brian, dan juga ada Kak Esther yang nantinya sekaligus membawa kita dalam cerita. Nah, ceritanya nanti adalah lanjutan dari cerita yang disampaikan oleh Kak Yoga minggu lalu ya, tentang Yusuf ya. Dan ada satu kakak ya, bukan baru ya, cuman baru hari ini ikut melayani adalah Kak Cece. Nanti Kak Cece pun ikut bergabung dengan kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, minggu lalu siapa yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu tentu tahu cerita Kak Yoga minggu lalu yang tentang Yusuf. Dan nanti Kak Esther akan melanjutkan sampai cerita tentang Yusuf ini selesai ya. Yuk adik-adik, mari kita persiapkan hati dan diri kita dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus. Kita memuji nama Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita dengan judul Ayo ke Sekolah Minggu, kemudian Saya Senang Jadi Anak Tuhan, dan Kerja Buat Tuhan. Yuk mari bangkit berdiri, berikan sukacitamu kepada Tuhan.
selalu manis. Ya, kembali lagi ke bait pertama ya. Berjalan Tuhan selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Arahkan diri kepada Tuhan saudara, sebab Tuhan selalu manis. Iya, terima kasih adik-adik juga ikut memuji nama Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Nah, saatnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Apri. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami setiap saat, sehingga kami pada saat ini masih boleh melakukan sekolah minggu, masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah sekolah minggu kami meskipun secara online. Kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu dan selalu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh kami tanamkan di hati dan pikiran kami, dan jadilah kami anak-anak Tuhan yang selalu menurut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Kita sudah berdoa, sudah menyanyi tadi, dan akhirnya kita akan mendengar cerita yang disampaikan oleh Kak Esther. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lebih hikmat. Kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan, ya. Kita mengucap syukur dengan lagu Ya Yesus Baik, karena Tuhan selalu baik untuk kita semua, untuk adik-adik dan semua mama dan papa juga. Yuk, mari kita puji dengan lebih hikmat, dengan ucapan syukur kita. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. He was for me,
Ya, terima kasih adik-adik sudah ikut dalam pujian syukur kita dengan hikmat. Mari kita dengarkan cerita dari Kak Esther. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Baiklah adik-adik, hari ini Kak Esther akan melanjutkan cerita minggu lalu ya, tentang siapa, ada yang ingat? Ya, betul, tentang Yusuf. Oke, kemarin minggu lalu Kak Yoga sudah cerita tentang Yusuf yang akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya. Jangan seperti itu ya adik-adik, kita harus hidup dalam kasih seperti pesan dari Kak Yoga, karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kelanjutannya jauh lebih seru lagi loh. Wah, yuk sebelum Kak Esther mau cerita, kita bacakan dulu teks cerita aslinya di dalam Alkitab. Ayo kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 40. Ayo dibuka dulu ya, Kejadian paling pertama loh, pasal 40 ayat 1 sampai 23. Nah, cukup panjang ya. Memang cerita Yusuf ini banyak sekali dijelaskan di Kejadian ya adik-adik, tapi kita coba baca di bagian yang ini dulu ya, yakni dengan perikop mimpi juru minuman dan juru roti. Baiklah, untuk adik-adik yang kelas kecil boleh didengarkan saja ya. Kemudian untuk yang kelas besar, kelas tengah, boleh ikut sama-sama Kak Esther untuk membacakan nas ini bagi kita. Oke adik-adik, mari kita baca bersama. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepada juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Di dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas di dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga cara itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalmu kepada Firaun, dan tolonglah keluarga aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja di negeri orang Ibrani, dan di sini aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak masuk ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti.
tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakannya. Oke adik-adik, ini cerita yang seru ya adik-adik. Setelah si Yusuf dibuang, seperti cerita yang disampaikan oleh Kak Yoga, dijual ya, bukan dibuang, dijual ke Mesir. Nah setelah itu Yusuf mengalami banyak hal yang pada akhirnya mimpi yang diberikan Tuhan itu digenapi. Nah salah satu yang dialami Yusuf ini ada di pasal yang ke-40, yakni ketika ia dalam penjara Mesir. Nah dia ini seperti cerita tadi berada dalam satu sel yang sama, sel tahanan dengan juru minuman dan juru roti sang raja Mesir. Nah, kalau juru minuman itu adik-adik ya anggapannya kayak tukang bikin minum untuk raja. Terutama kalau zaman dahulu perjamuannya pasti ada yang bagian mengurus air anggur di saat perjamuan. Nah, itu pula untuk juru roti. Juru roti itu yang tukang buat roti untuk perjamuan di istana. Nama Raja Mesir kala itu adalah Raja Firaun. Nah, kita coba sederhanakan nas yang tadi Kak Esther baca bersama adik-adik ya. Nah, jadi keduanya ini, juru minuman dan juru roti ini bermimpi. Nah, yang juru minuman mimpinya manis, yang juru roti mimpinya buruk. Nah, mereka menceritakan buat Yusuf, dan Yusuf ternyata punya karunia untuk mengartikan mimpi. Wah, hebat ya. Itu tentunya karunia dari Tuhan adik-adik, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, jadi dijelasin deh sama si Yusuf arti mimpi-mimpi mereka. Nah, jadi kalau juru minuman dia akan kembali kerja sama raja, dan dia akan kembali menuangkan anggur ke gelas piala sang raja. Nah, sedangkan juru roti dia akan disingkirkan, dia akan berhenti dari pekerjaannya sebagai penyedia roti perjamuan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mimpi itu benar sesuai dengan apa yang diartikan oleh Yusuf. Wah, hebat adik-adik. Berarti memang karunia ini spesial dan memang sudah ditetapkan Tuhan untuk Yusuf. Nah, namun sayangnya nih si juru minuman gak tahu terima kasih. Jadi diabaikan deh kebaikan Yusuf dan karunianya yang hebat itu. Waduh. Nah ini di pasal 40 ya adik-adik, sebenarnya cerita Yusuf ini masih ada lagi sampai sepanjang pasal 41 hingga 50. Jadi di sini Kak Esther mau coba cerita semuanya itu dengan sederhana supaya adik-adik juga nggak terlalu banyak membaca dan juga mungkin kesulitan untuk mengertinya ya adik-adik. Jadi kita akan coba untuk mensederhanakan cerita tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya ketika Yusuf sudah menunjukkan karunia-Nya kepada juru minuman dan juru roti, Yusuf juga menunjukkan karunia-Nya kepada Raja Firaun. Nah, kala itu Raja Firaun bermimpi. Dia punya mimpi yang sangat aneh, dan dia sudah bertanya ke seluruh penjuru Mesir, ada yang bisa mengartikan mimpiku? Tidak ada ternyata. Dan akhirnya si juru minuman baru ingat nih, baru tahu diri bahwa dulu aku pernah ditafsirin mimpi nih sama si orang Ibrani yang di penjara itu. Gimana kalau aku rekomendasikan nih dia ke Raja Firaun? Nah, dan akhirnya Yusuf pun dipanggil adik-adik. Lalu ia menghadap istana dan ia menceritakan, dan raja pun menceritakan mimpi apa yang ia dapati. Nah, jadi si raja mimpi ada 7 lembu gemuk segala sehat, dan kemudian ada juga 7 lembu yang kurus, kering, lesu. Nah,
Dan di dalam mimpi itu si 7 lembu kurus kering memakan si 7 lembu gemuk yang sehat itu. Nah, kemudian mimpi lagi nih adik-adik si raja yang kedua kalinya. Si raja bermimpi juga, katanya dia ada melihat 7 bulir gandum yang subur. Oke, bulir gandum kalau kita mau hayal, kita anggapin aja kayak satu tangkai padi ya adik-adik. Jadi ada 7 tangkai padi kayak gitu di adik. Nah, itu yang subur. Kemudian ada lagi 7 bulir gandum yang kering. Nah, dan di mimpi itu dijelaskan pula bahwa 7 bulir gandum yang kering itu memakan si 7 bulir gandum yang sehat. Nah, mimpinya ada angka 7 semua ya adik-adik. Ada apa ya ini? Nah, coba Kak Esther tanya, apakah ada di sini yang bisa menafsirkan mimpi sang raja? Kayaknya nggak ada adik-adik ya. Nah, karena itu karunia yang hebat itu dipunya oleh Yusuf, karena dia percaya semua itu datang dari Tuhan. Nah, Yusuf mengartikan mimpi sang raja katanya, Raja, mimpimu itu berarti akan ada 7 tahun kelimpahan makanan dan kemudian ada 7 tahun kelaparan. Nah, lalu Yusuf memberi pesan raja harus mempersiapkan masa-masa kelaparan dengan menyimpan makanan di masa-masa kelimpahan. Nah, Allah telah memperingatkan itu bagi raja, makanya mimpinya 2 kali. Oh, begitu ya, kata sang raja. Wah, hebat banget ya Yusuf bisa menafsirkan atau mengartikan mimpi. Nah, adik-adik, dan apa yang terjadi dengan mimpi itu? Apakah artinya tepat seperti yang disampaikan oleh Yusuf? Benar sekali. Ternyata semua hal itu benar-benar terjadi. Dan karena kehebatannya, Yusuf diangkat menjadi orang penting atau bahkan raja Mesir. Wah, hebat ya adik-adik. Ini karena apa? Karena Yusuf memang sudah ditakdirkan Allah untuk mampu memimpin bangsa Mesir ini untuk menghadapi masa-masa kesukarannya, terutama saat kelaparan yang hebat sepanjang 7 tahun lamanya. Wah, akhirnya Yusuf menghadapi 7 masa kelimpahan dan ia dengan kepintarannya dia mengumpulkan makanan-makanan sepanjang 7 tahun masa kelimpahan agar 7 tahun masa kelaparan dapat diatasi. Wah, hebat adik-adik. Bahkan di saat itu, kalau adik-adik ingat, ada saudara-saudaranya yang juga meminta makanan kepada Yusuf. Nah, di sanalah mereka mendapat pertemuan yang luar biasa. Yusuf pun sampai berlindang-lindang karena akhirnya bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Dan di sana apa yang terjadi adik-adik? Yusuf bukan jadi pembenci. Yusuf nggak suruh saudaranya pergi atau tidak memberi makanan. Tidak. Justru Yusuf memaafkan mereka. Kemudian bahkan Yusuf menawarkan ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir agar keluarga itu bisa utuh kembali. Wah, hebat ya Yusuf. Sudah dia punya pengalaman yang luar biasa sepanjang ia mulai dari dikiriin sama saudara-saudaranya sampai ia menjadi raja Mesir. Namun sikap dia tetap bersikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, di balik cerita ini ada pesan tentang kehidupan sejak muda atau anak-anak ya adik-adik. Nah, jadi karena Yusuf itu dari dia muda sampai dia akhirnya jadi raja itu di umur 30 tahun. Jadi dia ini tetap taat pada proses yang diberikan Tuhan. Nah, itu kan Yusuf contohnya. Ia tetap sabar meski apa adik-adik dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjara dengan kesalahan yang tidak dia perbuat, dituduh. Kemudian ia juga sabar meski kebaikannya kepada juru minuman tidak diungkapkan kepada raja setelah bertahun-tahun. Nah, adik-adik, hingga akhirnya kesabaran Yusuf itu berbuah manis. Allah memberinya karunia untuk menyelamatkan Mesir dari masa kelaparan, bahkan juga menyelamatkan ayah dan saudara-saudaranya yang terkena dampak saat itu. Lihat adik-adik, betapa Allah memelihara Yusuf hingga ia menjadi orang berhasil. Yusuf punya cobaan gede-gede nih adik-adik. Nah, tapi dia melaluinya dan tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau lagi cobaan nilai jelek aja langsung menyerah.
Jangan dong ya, karena Tuhan bisa saja menegur melalui cobaan-cobaan. Itu supaya nantinya kita semua, adik-adik, kakak-kakak, orang tua yang mengalami cobaan itu suatu saat menjadi berhasil seperti Yusuf. Tapi bukan berarti kita jadi penafsir atau kita jadi punya karunia bisa artikan semua ya. Enggak, adik-adik. Kita semua itu punya talenta, karunia masing-masing yang pasti Tuhan berikan pada masing-masing ciptaannya. Baik adik-adik, cerita kita sampai situ ya adik-adik. Sebenarnya Kak Esther mau kasih satu kuis dan adik-adik boleh jawabnya di kolom komentarnya YouTube aja ya. Jadi ada pertanyaannya adalah, siapa nama Raja Mesir sebelum akhirnya digantikan oleh Yusuf? Bentar, kita ulang adik-adik, mic-nya agak macet. Baiklah, pertanyaan adalah, siapa Raja Mesir namanya ya adik-adik yang pada akhirnya digantikan oleh Yusuf? Jadi sebelum Yusuf tadi ada Kak Esther sekali dua kali sebutin nama Raja Mesirnya. Nah adik-adik boleh jawab ya di kolom komentar. Itu tentu jadi penilaian kakak-kakak sekolah minggu tentang keaktifan dan benar-benar serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga cerita ini menambah semangat kita untuk terus diproses Tuhan hingga kita berhasil. Dadah. Adik-adik, mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan silakan adik-adik memberikan persembahan, minta mama papa antar ke BPH Agape. Yuk kita berikan persembahannya sambil puji nama Tuhan yang berjudul Aku Ambil Uangku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan kaki taruh di dalam tanganku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan kaki taruh di dalam tanganku. Dan ku masukkan ke dalam kantong sampah dan ku berikan ke Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong sampah. Ku berikan untuk Tuhan. Aku ambil uangku dan kulipat dengan hati, taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan hati, taruh di tangan kananku. Ku masukkan ke dalam kantong berserta dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong berserta dan ku berikan untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan kami juga mohon berkat daripada-Mu untuk adik-adik, kakak guru sekolah minggu, dan mama papa. Kiranya saat ini kami dapat melalui masa-masa sulit dalam keadaan suka dan duka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar kami pada masa pandemi ini juga, kegiatan sekolah minggu anak-anak SHM Agape. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan agar kami tetap setia melayani dan mengikuti ibadah walaupun melalui YouTube SHM Agape. Banyak yang kami minta ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyempurnakan seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan
Ya adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita ya Kak Brian, Kak Yoga ya. Nah, dan minggu depan kita akan kembali melayani adik-adik melalui YouTube SAM LKP. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Ya, siap kita bawakan pujian penutup kita, Yesus pokok, kemudian jalan serta Yesus dan kuda-kudagi. Yuk semuanya bangkit berdiri dengan semangat ya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Iya, jalan serta Yesus. Semangat kami, semangat Kak Cece. Yuk semuanya. Siapkan langkahmu menuju Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya hei setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kuda-kudagi. Tidak di gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kembali gerakan langkahmu, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya hei setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus ramai. Kembali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta
jalan-jalan